gini, sampean kerja di rumah majikan itu jalan 6 tahun ya? Jalan ini 9 tahun Miss, bulan 6 kemarin. Oh, 9 tahun, berarti 5 kontrak. Iya. Oke, jalan 9 tahun, terus kemarin sudah cuti pulang ke Indonesia, mau kontrak kelima gitu ya? Pulang kemarin itu saya kontrak kelima Miss, di kontrak kelima ini. Oke. Saya kontrak kelimanya itu bulan 6 kemarin. Oke, jadi kontrak kelima bulan 6 kemarin sampai cuti pulang ke Indonesia. Sudah dibelikan Iya. tiket pulang dan pergi sama majikan, iya toh? Iya. Terus habis itu sekarang ini karena sampean kondisinya orang tua di rumah udah sepuh dan tidak ada yang jaga, sampean kepingin pulang di notis di bulan 9 gitu toh? Iya Miss. Terus yang ditanyakan, apakah di saat kita mau pulang nanti ke Indonesia, notis kita perlu beli tiket sendiri atau dibelikan majikan, gitu toh? Terus yang ditanyakan, apakah di saat kita mau pulang nanti ke Indonesia, notis kita perlu beli tiket sendiri atau dibelikan majikan, gitu toh? Iya. Oke, jadi walaupun sampean kemarin itu sudah cuti pulang Indonesia, sudah dibelikan tiket pulang dan pergi dari majikan, kalaupun nanti sampean tidak bisa melanjutkan kontrak sampai finish kontrak dan sampean mau notis, itu sampean tetap akan mendapatkan tiket satu jalan dari majikan. Miss, apa itu bilang ke majikannya dulu atau langsung ngambil surat ke notis gitu. Maksudnya saya kemarin itu bilang ke agent Mas, tapi agentku bilang kamu beli tiket sendiri dong, dan kamu itu nggak dapat hak apa-apa karena kamu yang memutus kontrak sendiri. Dia bilang gitu ya Miss. Oh, kalau menurut saya loh Mbak ya, kalau penyelesaian seperti itu adalah penyelesaian sepihak. Intinya sampean nggak boleh notis. Kalau gini, sampean boleh pulang beli tiket sendiri kalau sampai notis nggak finish gitu kan? Iya. Tapi sebenarnya dalam aturan kontrak kerja yang sampean tanda tangani di kontrak biru itu, sebenarnya kalaupun kita mau notis, kita tetap berhak untuk mendapatkan tiket pulang ke Indonesia kayak gitu. Kalau seandainya agennya sampean ngomongnya seperti itu nggak ada masalah. Itu kan pendapat dari agen, ya kan? Jadi sampean ngomong aja ke majikan. Sinsang datai mo isia ngo oke ya usia ngo mama le mo yan gua ngo yufanya ne ku amma kayak gitu kan. Lagian sampean juga udah kerja hampir 10 tahun 5 kontrak kayak gitu kan. Iya. Itu sampean Iya, ngomong baik-baik sama majikan, terus ngomongnya nggak usah terlalu dadak kayak gitu ya. Jadi Iya. sampean bulan 8 kasih ngomong sama majikan terus nguyufannya nilai hai sabye waje kau kayak gitu kan. Jadi tergantung nanti tinggal majikan on buy-nya seperti apa, dia mau ambil JJ yang baru Iya. atau bagaimana. Intinya sampean ngomong lebih awal kayak gitu. Jadi sampean terus nanti yuvan yan ya sab yu kayak gitu kan. Terus ngokau yu le ngowi paison fungson ya ngoyat ko tungci kayak gitu ya. Jadi sampean tetap ngasih surat ke majikan. Kalaupun nanti seandainya majikan ikut emosi marah dan marah, kita nggak tahu ya apa reaksi majikan kayak gitu ya. Iya. Kalaupun majikan nggak terima itu nggak ada masalah. Itu kan hak majikan untuk tidak menerima. Tapi sampean tidak boleh ditahan untuk tidak notis kayak gitu loh. Jadi sampean notis itu berhak, boleh kayak gitu loh. Karena memang sampean itu ada masalah di keluarga, harus jaga orang tuanya kayak gitu kan. Iya. Itu Terima kasih ya Miss. jadi tiket itu sampean tetap dapat. Kalau seandainya sampean suruh beli sendiri, sampean telepon aja ke labor atau datang langsung ke labor minta penyelesaian kayak gitu ya. Oke. Iya Miss. Makasih ya Miss. Yuk, makasih Mbak ya. Suwun yuk. Makasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini agak sedikit membagongkan ya. Membagongkannya seperti apa? Mbaknya kerja hampir 10 tahun 5 kontrak, tapi baru jalan renew. Bulan 6 kemarin itu barusan renew dan sekarang baru 2-3 bulan jalan renew kontraknya itu. Terus kemarin cuti pulang ke Indonesia dan ternyata lihat kondisi orang tuanya itu sudah sepuh dan agak sedikit sakit-sakitan. Yang sebelumnya yang jaga itu adalah kakaknya. Nah kebetulan kakaknya itu menemukan jodohnya. Jadi kakaknya ini mau diboyong sama suaminya. Jadi orang tuanya ini nggak ada yang jaga dan orang tuanya ini berkeluh kesah sama sang anak yang berada di Hong Kong kayak gitu. Akhirnya
yang namanya orang tua, ibu ya, kayak gitu. Jadi anaknya nggak tega, kepinginnya pulang dulu lah. Kalian juga mbaknya sudah lama di luar negeri kayak gitu kan, lama di Hong Kong kayak gitu. Jadi mbaknya ini berniat ingin menjagalah ibunya, ya mungkin sambil istirahat, sambil menikmati hasil dari jerih payahnya yang di Hong Kong kayak gitu ya. Akhirnya mbaknya ini tanya konsultasi sama agent kayak gitu. Nah agent bilang, lah kamu habis renew kemarin udah dibelikan tiket pulang dan pergi cuti ke Indonesia. Sekarang kalau kamu mau pulang Indonesia ya silahkan, tapi kamu harus beli tiket sendiri. Itu pernyataan dari mbaknya, dari agentnya kayak gitu ya. Nah tapi sebenarnya di dalam kontrak kerja itu walaupun kita habis renew, terus habis itu kita resign, 1 month notice mau pulang ke Indonesia, itu majikan tetap berhak, wajib untuk membelikan tiket satu jalan dari Hong Kong ke Indonesia kayak gitu ya. Mungkin ada sedikit rasa kecewa dari majikannya, habis renew kenapa kok kamu harus pulang kayak gitu ya, contohnya kayak gitu ya. Unpredictable, namanya juga keluarga kita berada di Indonesia, dan lagian kita juga sudah mengabdi hampir 10 tahun. Menurut saya itu tidak menjadi persoalan yang sangat besar. Mungkin majikan kecewa sedikit ada, tapi ya kalau mbaknya jauh-jauh hari ngomong ada toleran tenggang untuk cari cece baru, kalau pun perlu untuk cari ganti kan masih ada waktu. Sekarang ini kan masih di bulan 7, bentar lagi bulan 8 kayak gitu kan. Kalau mbaknya ingin pulang di bulan 10 ya otomatis kan masih ada waktu sisa 2 bulan. Kalaupun cari yang finish kontrak di Hong Kong pasti dapat, kalaupun mau cari yang dari Indonesia pasti bisa kayak gitu ya, karena waktunya cukup 2 bulan itu pas-pasan ya, untuk ambil ganti itu pas-pasan banget. Jadi normalnya itu sebenarnya 2-3 bulan kalau ambil dari Indonesia, tapi kalau ambil jajan yang di Hong Kong itu juga sekitar, tergantung yang finish kontraknya maunya yang di bulan 10 kayak gitu. Jadi nggak ada masalah ya mbak. Jadi siapapun teman-teman di Hong Kong, kalau seandainya punya masalah ataupun bingung ataupun panik, itu nggak ada masalah. Penyelesaiannya kalau sudah konsultasi ke agennya dan mungkin agennya nyuruh beli tiket sendiri, itu nggak ada aturan kita harus beli tiket sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya seperti itu kita tinggal ngomong sama majikan. Tapi kalau majikan tetap maksa ngikut agennya untuk beli tiket sendiri, karena kan kamu kemarin sudah tak beliin tiket pulang dan pergi cuti, nah itu kan waktu kemarin renew, otomatis kalau kita renew itu kan berhak untuk cuti pulang ke Indonesia karena kita ada cuti tahunan. Tapi untuk tiketnya itu kan juga di saat kita finish itu kan kita berhak untuk mendapatkan tiket pulang dan pergi PP kayak gitu ya. Untuk kontrak yang baru, kalau kita nggak bisa menyelesaikan kontrak pun, kita juga tetap berhak untuk mendapatkan tiket dari Hong Kong ke Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap ya. Kalau seandainya bingung atau masih nggak paham, silahkan untuk komen atau boleh langsung WA di nomor saya kayak gitu. Kalau seandainya saya teman-teman WA saya belum balas ya mohon maaf ya, karena mungkin saya punya kesibukan kerja atau yang lainnya, jadi masih belum sempat balas. Nggak ada salahnya kalau teman-teman langsung aja telepon atau WA lagi kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bingungkan kita bisa membantu. Kalaupun seandainya kita nggak bisa membantu, paling tidak kita bisa menemani teman-teman untuk berbagi keluh kesahnya kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.